Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Greenland, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ingin menguasai wilayah tersebut. Pasukan Denmark telah berada di Greenland pada Kamis waktu setempat. Tampak kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark berpatroli di perairan Nuuk. Sejumlah negara NATO lain termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Belanda juga mengirimkan pasukan ke Greenland. Langkah ini menegaskan pengambil alihan Greenland oleh Amerika tidak diperlukan karena NATO dapat menjaga keamanan wilayah tersebut di tengah meningkatnya minat Rusia dan Tiongkok. Delegasi Kongres Amerika Serikat dari kedua partai akan berkunjung ke Copenhagen, Denmark, Jumat waktu setempat. Kunjungan ini menyusul ketegangan diplomatik akibat ancaman Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Delegasi Kongres AS akan bertemu para pemimpin Denmark dan Greenland guna menegaskan dukungan legislatif. Sebelumnya, Saudara, Trump menyebut Greenland sebagai wilayah vital bagi keamanan nasional AS. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Saudara, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif dagang ke semua negara yang menentang keinginan AS untuk mengakuisisi wilayah Greenland. Selama berbulan-bulan, Trump bersikeras AS harus mengendalikan Greenland, wilayah yang berpemerintahan sendiri yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Namun sebelumnya, Trump tidak pernah menyebutkan penggunaan tarif untuk mencoba memaksakan masalah tersebut. Menurut Trump, pengenaan tarif akan jadi hukuman bagi mereka yang menentang keinginan Amerika Serikat. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. So I spoke to the top. Protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Di ibu kota Iran, Tehran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan puing-puing di jalanan. Sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota dan lalu lintas kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, media pemerintah Iran mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Warga Israel keturunan Iran berunjuk rasa pada hari Rabu waktu setempat untuk mendukung para demonstran di Iran. Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan kebebasan di Iran dan menyatakan solidaritas dengan aksi di Iran. Demonstrasi di Iran dimulai pada 28 Desember 2025 karena anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40%, mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Iran menuding Donald Trump dan pemerintah AS jadi dalang utama di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi besar-besaran di Iran sepanjang awal Januari yang menyebabkan puluhan orang tewas. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menyebut pihaknya memiliki informasi dan bukti yang memperlihatkan sejumlah pertemuan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya sedang berkoordinasi untuk rencana kerusuhan di Iran. Aziz Nasirzadeh juga menyebut AS dan sekutunya mengucurkan dana untuk aksi terorisme di Iran maupun sejumlah negara Asia lainnya. اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند
تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آورده. Sementara itu, Saudara, Dewan Kebijakan Iran mengancam akan mengaktifkan pertahanan suci jika Amerika Serikat terus memaksakan diri melakukan intervensi militer. Anggota Dewan Kebijakan Iran mengatakan Iran tak takut dengan ancaman Amerika Serikat dan pertahanan suci akan jadi cara Iran menghalau serangan Amerika Serikat. ما توصیه میکنیم عقب برید دیگه بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بحث و این چیزا نداریم ها. ما هم الان به صراحت بهتون میگیم این ضرباتی که زدید، این خساراتی که تو این 50 سال وارد کردید، این هرچه ما داریم نجابت و صبر راهبردی به خرج میدیم شما توجه نمیکنید. ما اگر دوباره بیفتیم رو اون دوره دفاع مقدس جنگ از سال دوم به بعد مطمئن باشید مشکلات جدی برای شما پیدا میشه. تا همینجا متوقف کنید برگردید. ملت ایرانی ملت بسیار باشعور، نجیب، دنبال جنگ نیست. ولی اگه به اون نقطه برسه که دیگه باید کار رو تمام بکنه حوادث دیگری اتفاق میفته. Berikutnya, Saudara, sejumlah warga Iran menyeberang ke Turki Jumat waktu setempat. Namun, perjalanan tersebut bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengakses layanan internet yang diblokir sejak awal Januari. Beberapa pelintas perbatasan di Provinsi Van, Turki Timur mengaku hanya melakukan perjalanan singkat untuk menghindari pemadaman komunikasi di Iran. Mereka menyebut akses internet di Iran diblokir sejak 8 Januari lalu, menyusul gelombang demonstrasi nasional yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi. Sebagian warga akan kembali ke Iran setelah selesai menggunakan internet di Turki. من کارم اینترنت رو مجبور بودم بیام تا اینجا و استفاده بکنم و انجام دادم کارم رو. دوباره برمیگردم ایران تا شرایط ببینیم چطور میشه و اگر اینترنت درست بشه که میمونیم، اگر نه مجبوریم دوباره بیایم برای استفاده از اینترنت حالا کشورهای همسایه دیگه کشورهای. Masih dari mancanegara, Saudara, 2 orang meninggal dunia setelah sebuah kren proyek konstruksi kembali roboh dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di Jalan Rama, Provinsi Samut Sakhon, Thailand. Sebelumnya, kren konstruksi ini menimpa gerbong kereta api di lokasi yang sama. 2 kendaraan dilaporkan hancur tertimpa kren yang ambruk saat keduanya tengah melaju. Tim penyelamat bekerja selama berjam-jam di tengah puing-puing logam dan beton untuk mengevakuasi korban. Petugas memastikan 2 pengemudi meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka dirawat di rumah sakit setempat. Insiden ini menjadi runtuhnya kren kedua dalam 2 hari terakhir, menyusul kecelakaan sebelumnya yang menimpa gerbong kereta api, menewaskan puluhan orang di Thailand bagian utara. Tim medis dari Kementerian Kesehatan Thailand mengevakuasi korban di lokasi dan menyebut jumlah korban tewas 34 orang dan masih berpotensi bertambah.ใช่ครับคืออย่างที่บอกแหละครับไม่สามารถระบุเวลาได้ชัดเจนเลยครับเพราะณตอนนี้ตั้งแต่เหตุเกิดก็กินเวลามาหลายชั่วโมงแล้วครับเรายังไม่ได้ปฏิบัติการเลยแต่ถามว่าทีมปฏิบัติการพร้อมไหมพร้อมครับเข้าไปดูก็จะเจอ2 คันนะครับเจอ2 คันที่โดนทับอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ยังมีคนติดอยู่กี่คน ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือไม่นับผู้เสียชีวิต2 คนที่มีคอนเฟิร์มแล้วก็รถ2 คันแหละครับที่เราคอนเฟิร์มยังไงก็ต้องมีคนขับอยู่แล้วครับเพราะรถมันวิ่งอยู่บนถนนในลักษณะที่โดนทับเนี่ยรถไม่ได้จอดอยู่กับที่ไงถูกไหมฮะรถมันวิ่งเราประเมินว่ามันมีคนอย่างน้อยเนี่ยรถ2 คันต้องมีคนขับคันละ1 คนแต่ทางนี้และทางนั้นเนี่ยถ้ายกขึ้นมาแล้วหรือดึงออกมาแล้วเนี่ยจะมีผู้โดยสารนั่งข้างคนขับมาด้วยหรือเปล่าอันนั้นต้องมารอดูอีกทีนึง Sebelumnya, Saudara, 32 penumpang dilaporkan tewas usai alat berat konstruksi jalan layang kereta cepat jatuh menimpa rangkaian kereta api. 60 penumpang terluka, sementara 3 penumpang lainnya belum ditemukan. Kereta yang tertimpa alat berat ini sebelumnya berangkat dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani. Sesaat sebelum alat berat jatuh, alat berat tersebut tengah mengangkat semen beton. Otoritas setempat mengatakan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyek kereta cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming
melalui Laos. Saat ini pihak berwenang Thailand telah melakukan penyelidikan atas penyebab robohnya alat berat tersebut. Tetaplah bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan.